Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 795-797. Berdengung. Tiba-tiba, Wu Jisuanyu mengeluarkan suara dan bersinar terang. Ekspresi Lin Yan juga tiba-tiba berubah, dan segera kekuatan jiwanya menyerbu Wu Jisuanyu. Dia benar-benar menemukan bahwa kekuatan obat dari banyak bahan obat yang ditempatkan di Wu Jisuanyu sepenuhnya diserap oleh daunnya. Kemudian daunnya berubah menjadi hijau. Hal ini jelas berasal dari dedaunan di pohon es yang sepucat es dan salju. Apakah itu benar-benar bersinar hijau? Bahkan dengan vitalitas yang kuat. Apakah ini benih? Lin Yan sedikit terkejut. Itu seperti benih. Terlebih lagi, vitalitas ini tidak memiliki niat untuk membunuh, tetapi sangat murni, lebih murni dari apapun di dunia. Meskipun dia adalah seorang kaisar di kehidupan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya Lin Yan melihat benih seperti itu. Betapa menakjubkan, sebuah benih tumbuh di atas pohon es dan tampak persis seperti daun. Bahkan ini sepertinya bukan benih pohon es. Sekalipun benih jenis ini berakar dan bertunas, itu bukanlah pohon es, bukan. Lagi pula benih ini tidak memiliki udara dingin sama sekali. Tapi saya harus mengatakan bahwa ini terlalu mengejutkan Lin Yan. Lin Yan menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan banyak bahan obat, dan meletakkannya di sebelah bibit pohon. Kemudian terdengar suara mendengung, dan bahan obat itu tiba-tiba berubah menjadi abu, dan daun serta bijinya menjadi lebih hijau. Bahkan setengah dari garis muncul di sana. Hal ini juga membuat Lin Yan menghela nafas. Kamu harus tahu bahwa dia telah mengeluarkan banyak obat peri, tapi meski begitu, dia tidak bisa membiarkan daun dan bijinya berakar. Jika dia ingin mengolah benih ini dengan bahan obat, bahkan Lin Yan, yang keluar dari dunia bawah abadi, mungkin tidak mampu menanggung konsumsi tersebut. Tapi kemudian Lin Yan juga mencoba memadatkan kekuatan kayunya menjadi Wu Jisuanyu. Wow, ketika kekuatan kayu masih melekat di sekitar bibit daun, tiba-tiba benih tersebut mengeluarkan daya isap yang liar, langsung menyerap kekuatan kayu ke dalam bibit daun. Tentu saja, merasakan ini, Lin Yan juga berkata dalam hatinya. Benih daun ini menyerap kekuatan kayu. Dan setelah menyerap kekuatan kayu seperti Lin Yan, separuh garis akhirnya terkondensasi menjadi satu. Lin Yan menatap pola ini, merasa sangat terkejut. Ini sebenarnya adalah pola kaisar. Benih daun hanya menyerap kekuatan pembakaran kayu, dan pola kekaisaran muncul. Kemudian Lin Yan melihat ke pohon es, menjadi semakin penasaran dengan semua yang terjadi 100.000 tahun yang lalu. Di saat yang sama, ia juga mendesah dalam hatinya. Jika benih daun ini berakar dan tumbuh menjadi pohon, apakah akan seperti pohon es ini, dengan warisan muncul di setiap daunnya? Jika ya, selama Anda memiliki benih daun ini, bukankah Anda memiliki warisan 10.000 cara? Dan Lin Yan samar-samar merasa jika benih daun bisa tumbuh, mereka mungkin lebih kuat dari pohon es. Warisan semacam itu mungkin lebih luar biasa lagi, bukan? Semakin banyak hal ini terjadi, semakin penasaran Lin Yan tentang hal semacam ini. Apakah ini sesuatu yang sudah ada sejak zaman dahulu, ataukah dibudidayakan oleh manusia? Jika sudah ada sejak zaman kuno, maka alam Tianan ini akan lebih makmur dari yang dibayangkan Lin Yan. Jika itu dibudidayakan oleh manusia, lalu seberapa kuatkah seseorang ada di alam surga ini 100.000 tahun yang lalu? Kemudian Lin Yan menatap kepala berwarna merah darah itu lagi. Kepala berwarna merah darah itu mencibir dan berkata, "Siapa namamu? Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan namaku? Hanya perasaan ini, hanya takdir. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang dalam 10.000 tahun, jadi aku ingin tahu siapa yang datang ke sini." Kepala berwarna merah darah itu berbicara. "Jadi bagaimana jika aku tahu?
Lin Yan tidak berbicara. Pada saat yang sama, sosoknya bergerak dan meninggalkan tempat itu. Mendapatkan benih daun ini lebih mengejutkan bagi Lin Yan daripada mendapatkan harta apapun. Tapi setelah Lin Yan pergi, wajah kepala merah darah itu menjadi sangat ganas, dan giginya ada darah kental di mulutnya, dan dia ingin berteriak, dan dia bahkan lebih marah. Saya telah merencanakannya selama ribuan tahun, dan saya telah dibekukan di sini selama ratusan ribu tahun. Aku tidak menyangka mendapat keuntungan darimu. Saat aku keluar suatu hari nanti, aku pasti akan melakukannya. Aku akan mencabik-cabikmu. Kata-katanya jelas ditujukan pada Lin Yan. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya apa yang diwakili oleh benih daun. Dia bekerja keras dan tidak takut hidup dan mati hanya untuk mendapatkan benih semacam ini. Ketika dia mendapatkan benih semacam ini, dia menemui itu kemudian dia ditekan, dan dengan putus asa, dia meletakkan benih itu di atas pohon es. Pada saat itu, benih itu hanyalah sebuah titik cahaya, sehingga orang itu pun tidak muncul, dan setiap daunnya akan menjadi seperti pohon warisan, pohon raksasa dengan satu daun dan satu jalan. Saat itu, selama pohon ini ditempatkan di satu tempat untuk mendirikan sekte, sekte kuat yang akan bertahan selamanya akan tercipta. Dia akan bisa segera keluar dari pohon es ini, dan kemudian membawa anak itu pergi. Akibatnya, Lin Yan sampai di sana lebih dulu. Dia takut mengungkapkan namanya, sehingga dia bisa menemukannya nanti. Sayangnya, Lin Yan bahkan tidak punya nama. Tetaplah berjalan turun dari puncak pohon es, Lin Yan menemukan banyak bunga es asli telah menghilang, dan garis-garis pada daun juga telah menghilang. Ini menunjukkan bahwa warisan di dalamnya telah diambil. Dia kembali ke posisi Feng Ruyin dan menemukan bahwa Feng Ruyin juga telah pergi. Orang-orang menatapnya, terkejut. Berpikir bahwa Yin Jie memiliki beberapa wawasan, dia takut bahwa dia tidak hanya menerima warisan, tetapi juga kekuatan warisan. Banyak orang berkata, ini sama untuk Wu Qi. Sebelumnya, dia baru setengah jalan menuju alam abadi, bukan? Paling-paling, itu adalah setengah langkah untuk mencapai tingkat daceng dari alam abadi. Sekarang telah langsung mencapai tingkat daceng dari alam abadi. Menatap pertarungan seperti itu, terlalu banyak orang yang iri. Di mata mereka, Wu Qi sebelumnya bukanlah seorang yang berbakat atau orang yang kuat. Tapi mulai hari ini, dia bisa sepenuhnya melangkah ke level jenius. Abadi di level daceng, dia memiliki tubuh abadi rock bersayap emas, dan ketika bersaing dengan seorang kultivator seperti Yin Jie yang kini telah mencapai puncak alam abadi, pertempuran antara keduanya tampak seperti konfrontasi antara Raja Abadi. Orang-orang dari Sekte Abadi Sanhai. Saya di lembah kosong, dan saya harus menyelesaikan masalah ini dengan Anda. Melihat Yin Jie tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Wu Qi, seorang pemuda tiba-tiba berbicara dan berjalan menuju Wu Qi. Tercela, kami berjanji untuk bertarung sendirian, tapi inilah yang terjadi. Wu Qi sangat marah dan berteriak. Yin Jie mencibir, tetapi Tuhan tidak menganggapnya serius. Meskipun aku berkata aku akan bertarung denganmu sendirian, kamu membunuh orang-orang dari Sekte Abadi Sanhai di lembah kosong sedang membalas dendam padamu. Apa hubungannya denganku? Apakah kamu tidak takut kakak laki-laki tertuaku akan kembali, kata Wu Qi. Haha. Mu Yan takut dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri saat ini. Banyak murid dari Sekte Abadi Sanhai kita sudah melakukannya, dimobilisasi untuk mengelilinginya di pohon es. Murid Sanhai Xianmen berkata, saudaraku. Mendengar hal itu, Wu Qi kaget dan terlihat sedih di atas pohon es. Langkah Lin Yan tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba merasakan ledakan kekuatan. Kekuatan ini setajam emas, membuat orang merasa bahwa kekuatan itu dapat memecahkan gunung dan memecahkan batu. Ledakan. Menghadapi kekuatan ini, Lin Yan tiba-tiba meninju dan menghadapinya. Bang! Suaranya terdengar,
dan bahkan Lin Yan mundur beberapa langkah. Lin Yan justru mengalami kekalahan dalam konfrontasi satu pukulan. Hal seperti ini sudah lama tidak terjadi. Tubuh abadi roh emas memang mendominasi. Jika seperti ini, lupakan saja, tetapi pihak lain sebenarnya adalah seorang kultivator di alam Raja Abadi, dan bahkan memiliki tubuh abadi kecil. Memanggil, pria ini juga terlihat jelas. Dia terlihat agak kurus, tapi jelas dia bukan remaja. Apakah ini mungkin batas usia bagi para penggarap Istana Es? Fiuh. Tidak hanya itu, dua sosok lagi bergegas keluar dan berdiri di dua arah lainnya dari Lin Yan. Ketiganya mengepung Lin Yan di tengah. Pada usia ini, mereka berusia sekitar 30 tahun, dan aura mereka adalah Raja Abadi. Mu Yan, kamu telah menyinggung Sekte Abadi Sanhai kami, apakah kamu masih ingin keluar hidup-hidup? Menatap Lin Yan, pemuda dengan tubuh abadi jiwa emas berkata, namanya Jintang. Dua orang lainnya tidak berbicara, tetapi mereka juga terlihat kedinginan. Jika kalian bertiga mati di sini hari ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sanhai Xianmen, kan? Kata Lin Yan. Mendengar ini, alis ketiga orang itu tiba-tiba menyatu. Kemudian pemuda bernama Jintang mencibir dan berkata, meskipun kami bertiga bukanlah jenius terbaik dari Sekte Abadi Sanhai, kami telah mencapai alam Raja Abadi pada usia seperti itu, dan setidaknya kami akan bisa memasuki yang lebih tua, tingkat Sekte Abadi Sanhai di masa depan. Itu saja, biarkan Sekte Abadi Sanhai merasakan sakit, sehingga Sekte Abadi Sanhai dapat mengetahui bahwa apa yang saya katakan bukanlah omong kosong. Teriak Lin Yan. Kamu ingin membunuh kami. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Menatap Lin Yan, ketiga orang di Jintang mencibir. Kemudian mereka berhenti berbicara omong kosong dengan Lin Yan, dan kekuatan mereka tiba-tiba melonjak. Di antara ketiga orang ini, kecuali Jintang yang memiliki tubuh abadi roh emas, dua lainnya sebenarnya memiliki tubuh abadi roh air dan yang lainnya memiliki tubuh abadi roh api. Dari 5 unsur logam, kayu, air, api, dan tanah, ketiga orang ini masing-masing menempati satu unsur. Selain itu, mereka bertiga memiliki pemahaman yang sangat diam-diam tentang gerakan satu sama lain. Semua seni bela diri mereka terkoordinasi satu sama lain, dan kekuatan yang mereka gunakan sebenarnya dapat dikonsentrasikan bersama, membuat kekuatan tersebut menjadi sangat luar biasa. Saya harus mengatakan bahwa Sekte Abadi Sanhai memang telah melahirkan beberapa orang jenius selama bertahun-tahun, dan mereka benar-benar dapat mengajari Anda sihir semacam ini. Sayangnya sihir ini hanya itu. Kemudian tubuh reinkarnasinya meledak. Tak hanya itu, ia juga memamerkan kemampuan bertarungnya. Di bawah teknik kaligrafi surgawi ini, Lin Yan menjadi semakin tirani saat dia bertarung. Bahkan ketika dihadapkan dengan kekuatan emas yang sangat tajam, tidak ada kemunduran sama sekali. Bahkan dalam pertarungan terus-menerus, dia mampu menghancurkan Jintang dengan mantap. Hal ini membuat ekspresi Jintang tiba-tiba berubah, lalu tiba-tiba dia berteriak, siapkan formasi. Petik 2. Ketiga orang itu segera bergerak, lalu mengeluarkan senjata peri. Di masing-masing tangan mereka, ada segenggam kartu peri, dan kartu peri itu berbeda. Kartu peri di tangan Jintang bertuliskan emas, dan tanda di atasnya membawa kekuatan emas yang kuat. Kartu peri dari dua orang lainnya masing-masing membawa kekuatan air dan api yang kuat. Mu Yan, kekuatanmu ini memang di luar imajinasi kami, dan Anda mungkin telah memperoleh sesuatu di sini, dan Anda sebenarnya telah mencapai puncak alam abadi setengah langkah, tapi Anda akhirnya memprovokasi kekuatan yang tidak boleh Anda provokasi, dan Sekte Abadi Gunung dan Laut tidak akan pernah membiarkanmu ada di dunia. Setelah Jintang berbicara, dia tiba-tiba melihat kedua orang itu. Cici. Lalu kedua orang itu tiba-tiba mengaktifkan kartu peri,
dan kekuatan air dan kekuatan api datang dari dua arah. Di bawah kartu peri, kedua orang ini kekuatan air dan api bahkan lebih murni dan tirani. Adapun Jintang tidak mengambil tindakan, di matanya, tindakan dua lainnya sudah cukup untuk membunuh Lin Yan. Sayang sekali Sun Haixianmen masih salah perhitungan. Tanpa kekuatanmu, bagaimana caranya bisakah kamu membunuhku hanya dengan kamu? Lin Yan mendengus dingin, lalu dia segera menunjukkan kekuatan tanah dan air. Di antara 5 elemen, tanah mengalahkan air, dan air mengalahkan api. Oleh karena itu, Lin Yan menggunakan kekuatan bumi untuk melawan air murid-murid itu. Sun Haixianmen, kekuatan air. Gunakan kekuatan air untuk melawan kekuatan api lawan. Ekspresi kedua orang itu berubah drastis. Mereka menatap Lin Yan, dan hati mereka bergetar. Sejauh yang mereka tahu, Lin Yan adalah badan api. Jintang melihat kekuatan kedua orang itu langsung dihadang, lalu ia mendengus dingin, dan langsung mengambil tindakan. Boom! Sesaat, kekuatan emas kembali meledak, dan aura yang setajam pedang dan seberat pedang. Seperti gunung datang secara langsung. Tapi sebelum kekuatan ini mencapai Lin Yan, kekuatan api di tubuh Lin Yan segera menghadapinya. Di bawah konfrontasi seperti itu, ketiganya diblokir Raja Abadi, dan masing-masing dari mereka memiliki tubuh abadi, dan kemampuan untuk menggunakan senjata abadi ini sebanding dengan Raja Abadi. Dengan kata lain, Lin Yan dapat mencapai puncak alam abadi hanya dalam setengah langkah sebenarnya mampu melawan 3 pembudidaya alam Raja Abadi. Ini sungguh mengejutkan. Saat ini Jintang sudah tenang. Mereka tidak ingin melawan Lin Yan lagi. Tetapi ketika mereka hendak pergi, mereka tiba-tiba menemukan kekuatan dan berubah. Dia menjadi marah. Aku berkata aku akan membunuhmu hari ini, dan aku akan membunuhmu. Sekarang setelah aku mengambil tindakan, apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri? Lin Yan berteriak, dan dalam sekejap, kekuatan reinkarnasi meledak sepenuhnya. Ini bukan lagi 3 jenis kekuatan. Meskipun kekuatan api melawan Jintang didominasi oleh kekuatan api, ia juga bercampur dengan beberapa kekuatan lainnya. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan bumi dan air dibandingkan dengan dua lainnya. Dengan kekuatan reinkarnasi, ditambah dengan keterampilan bertarung, momentum Lin Yan mencapai tingkat yang menakutkan, yang secara langsung menghancurkan kekuatan ketiganya. Hal ini membuat mereka bertiga terlihat ketakutan, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk pergi. Saat berikutnya, mereka langsung mengerahkan semua kekuatan di tubuh mereka untuk melawan Lin Yan sepenuhnya, tiba-tiba mengambil kembali ketiga kekuatan tersebut dan menggantinya dengan kekuatan reinkarnasi, yang didominasi oleh kekuatan es. Dalam sekejap, es di sekitarnya menyelimuti mereka membeku dalam sekejap, dan energi spiritual dalam tubuh tidak dapat mengalir. Jika mereka tahu bahwa Lin Yan memiliki fisik seperti itu, mereka mungkin dapat bersaing, tetapi semuanya berubah begitu cepat sehingga mereka lengah. Api, tanah, dan air tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi kekuatan es. Lin Yan berbicara, "Mu Yan, meskipun kamu bisa membunuh kami, Wu Qi takut dia tidak akan selamat." Saat hendak mati, Jintang tertawa terbahak-bahak. Mendengar ini, niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di mata Lin Yan. Pada saat ini, di dalam istana es, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Wu Qi sudah memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya. Yin Jie dan murid-murid Sun Haixianmen bergabung untuk membuat Wu Qi tidak dapat melawan lagi. Banyak orang menatap, tapi tidak ada yang membantu. Bahkan ada sedikit ketidakpedulian di matanya. Di mata mereka, jika Konggu menyinggung Sun Haixianmen, dia pasti akan mati. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba meledak, dan kemudian menuju ke arah Yin Jie dan murid Sun Haixianmen. Cahaya ini terang dan menyilaukan, dan bahkan lebih kuat.
Merasakan kekuatan semacam ini, ekspresi Yin Jie dan murid Sanhai Xianmen berubah drastis. Kekuatan yang sangat kuat. Ini, Mu Yan. Dia belum mati. Petik 2. Bahkan para murid dari Sekte Abadi Sanhai tampak terkejut. Dia tahu lebih baik dari siapapun orang kuat seperti apa yang dikirim oleh Sekte Abadi Sanhai untuk mengepung dan membunuh Lin Yan, tapi sekarang Lin Yan aman dan sehat. Dia tahu persis apa maksudnya. Itu adalah 3 praktisi realem Raja Abadi, dan mereka bukan kultivator realem Raja Abadi, tetapi mereka semua dibunuh oleh Lin Yan. Jika ini masalahnya, seberapa kuatkah Lin Yan? Sekte Abadi Sanhai selalu meremehkan pemuda ini. Pikiran menakutkan di hatinya baru saja muncul, dan kekuatan Lin Yan telah menghantamnya. Ketika kekuatannya meledak sepenuhnya, dia menyadari bahwa idenya benar. Lin Yan begitu kuat hingga melampaui imajinasi mereka. Kepulan. Oleh karena itu, seperti Yin Jie, murid dari Sekte Abadi Sanhai, di bawah kekuatan Lin Yan, tubuh mereka tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut darah, dan cahaya abadi yang terkondensasi pada kedua orang ini juga terkondensasi ke dalam tubuh Lin Yan. Mendesis. Ketika praktisi di sekitarnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ada sedikit ketakutan di mata Lin Yan. Tingkat kekuatan spiritualnya telah meningkat. Ini hanya level kecil. Sekarang hanya setengah langkah menuju puncak alam abadi, tetapi kekuatan ini sebanding dengan alam Raja Abadi. Dan Sekte Abadi Laut Jenius sejati atau tetua sekte mengambil tindakan, jika tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Ketika semua orang menghela nafas, Wu Qi juga menghela nafas lega ketika dia melihat Lin Yan. Saudaraku, aku tahu itu yang ada di antara Sekte Abadi Sanhai. Aku tidak bisa membunuhmu. Ambil pil ini, ayo pergi ke suatu tempat, lalu saatnya pergi dari sini. Lin Yan mengambil liontin giok yang disimpan oleh Yin Jie dan murid-murid Sanhai Xianmen. Dia memberi Wu Qi ramuan penyembuhan. Setelah meminum ramuan ini, luka Wu Qi berangsur pulih. Pada saat ini, Lin Yan mengalihkan pandangannya dan menatap pemuda yang mengenakan pakaian keluarga Yin dan pakaian Sanhai Xianmen. Orang-orang ini tiba-tiba gemetar. Kekuatan mereka tidak kuat, jadi mereka tidak mengambil tindakan sekarang. Sekarang menghadapi Lin Yan, dia bahkan lebih takut. Kembalilah dan beritahu keluarga Yin dan Sekte Abadi Sanhai bahwa mereka telah membuatku marah, terutama Sekte Abadi Sanhai. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Lin Yan menatap mereka dan berteriak, lalu pergi setelah suaranya menjatuhkan. Lin Yan tidak tertarik mengambil tindakan terhadap orang-orang ini. Ketika Lin Yan dan Wu Qi pergi, murid dari keluarga Yin dan Sanhai Xianmen menghela napas, dan mereka tiba-tiba menemukan bahwa pakaian mereka dipenuhi keringat. Ini sangat menakutkan. Saudaraku, kita akan pergi kemana? Tanya Wu Qi. Setiap kali istana es dibuka, akan muncul sepotong emas es berumur 10.000 tahun. Jika emas es itu diperoleh, istana es akan disegel. Sekarang emas es itu tidak lagi ada di pohon es, tapi bisa hanya dapat ditemukan di gua es istana es, kata Lin Yan. Mendengar ini, Wu Qi tiba-tiba tersadar. Pantas saja para jenius seperti Namong Zenyuan dan lainnya langsung pergi setelah turun dari pohon es. Saya khawatir saya akan mencari emas es ini. Ia juga pernah mendengar tentang es emas ini, merupakan harta karun yang mengandung kekuatan es dan emas yang sangat kuat. Yang terpenting es emas ini merupakan bahan untuk menempa senjata. Bahkan banyak senjata abadi yang kuat dicampur dengan sedikit es emas. Meski hanya setipis benang emas es, itu bisa membuat kekuatan senjata peri semakin kuat. Dan bongkahan es emas itu cukup bahkan untuk menempa peralatan Tao. Bisa dibilang ini adalah harta paling gila selain warisan. Terutama kekuatan besar sangat prihatin dengan hal ini. Mendapatkan sepotong es emas setara dengan mendapatkan cikal bakal asli senjata Tao.
Bahkan jika pemurni senjata tidak diizinkan untuk mengambil tindakan dan hanya master formasi Dao yang memadatkan beberapa jimat Dao di atasnya, itu masih dapat digunakan sebagai alat Dao. Es emas sendiri mengandung kekuatan spiritual yang kuat. Saat ini, ada banyak praktisi muda di Gua Es. Hanya saja Gua Es ini sangatlah besar, dan terdapat banyak Gua Es di dalamnya, yang lebih rumit dari Gua 100 Api yang asli. Bahkan jika itu adalah seorang jenius atau bahkan sekte dengan pengetahuan yang mendalam, sangat sulit bagi murid sekte yang mengetahui keberadaan Bingjin untuk menemukannya. Tapi ini jauh lebih mudah bagi Lin Yan. Dia meledakkan tubuh Ice Spirit Dao, dan kemudian semua aura di sekitarnya sepertinya dikendalikan olehnya. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan atmosfer seluruh Gua Es, dia masih bisa mengendalikan 1/10 area tersebut. Tidak di sini. Berdiri di sini, Lin Yan menggelengkan kepalanya dan kemudian menuju ke area lain. Dengan cara ini, Lin Yan hanya membutuhkan 2 jam untuk menjelajahi 7/10 Gua Es. Tapi ketika dia mencapai jarak berikutnya, ekspresi Lin Yan menjadi kental. Salah satu Gua Es sebenarnya sedikit berbeda. Lin Yan diam-diam berpikir, memimpin Wu Qi menuju Gua Es. Sepanjang jalan, Lin Yan mengendalikan kekuatan es secara ekstrim, dan akhirnya berhenti di depan sebuah Gua Es. Mundur. Bau darahnya sangat menyengat. Ketika dia tiba di sini, ekspresi Wu Qi berubah dan seluruh tubuhnya menegang. Kegentingan. Setelah Lin Yan mengerahkan kekuatannya untuk membuka pintu Gua Es, dia melihat peti mati es yang besar. Ada banyak orang di sekitar peti mati es. Namun mereka semua terbunuh. Ini bukanlah luka pedang atau luka tusuk, melainkan seolah-olah mereka dibunuh dengan benda tumpul. Bahkan ada senjata abadi yang tersebar di semua tempat, semuanya hancur. Jenius terkenal lainnya meninggal di sini. Hal ini juga membuat Wu Qi mengamati peti es itu lebih dalam. Peti mati es itu transparan, dan di dalamnya ada sepotong emas persegi sebesar telapak tangan. Sedikit saja sudah cukup bagi banyak sekte abadi untuk merebutnya. Rumor mengatakan bahwa satu sekte pernah memperebutkan sepotong kecil es emas sebesar ibu jari, menyebabkan lebih dari selusin sekte abadi memperebutkannya, yang mengakibatkan kematian ratusan praktisi alam pembunuhan abadi. Sekarang es emas ini jauh lebih besar dari es emas aslinya. Kegentingan. Tetapi pada saat ini, pintu Gua Es berbunyi lagi, dan kemudian 3 remaja masuk. Mereka melirik Lin Yan dan Wu Qi, dan kemudian mata mereka tertuju pada peti mati es. Es emas. Mata ketiga orang itu tiba-tiba bersinar, dan kemudian mereka tiba-tiba bergerak menuju peti es, mencoba membuka peti es dan mengeluarkan es emas. Tetapi pada saat ini, es emas bersinar terang, dan kekuatan es dan emas sangat menakjubkan. Wu Qi dan Lin Yan di samping dapat merasakannya dengan jelas. Di bawah 2 kekuatan ini, tubuh ketiga orang itu segera hancur berkeping-keping.